Saat ini kita menghadapi musim penghujan, sama bergotong royong untuk mencegah atau melakukan kesiapsiagaan. Setuju? Baik, terima kasih. Kota Kendari terus berbenah dalam penataan ruang wilayah dalam rangka penataan kawasan agar tertata rapi, nyaman, dan indah, serta mencegah dari ancaman bencana yang selama ini kerap menjadi langganan banjir di beberapa wilayah Kota Kendari. Beda pemimpin, beda kebijakan. Sejak dilantik sebagai pejabat wali kota Kendari, menggantikan Asmawato Sepu 27 Desember 2023 lalu, Muhammad Yusuf langsung bergerak mengkoordinir upaya pembenahan wilayah di semua sektor, termasuk penanganan bencana. Melalui instansi teknis, PJ Wali Kota Kendari Muhammad Yusuf turun langsung dalam aksi pembersihan sampah, pembersihan saluran-saluran drainase dan kali yang tersumbat, penanganan trotoar dan lampu jalan, serta penataan kawasan ruang terbuka hijau di hampir seluruh wilayah kecamatan. Penanganan titik wilayah Kota Kendari ini bukan tanpa alasan. PJ Wali Kota Kendari paham betul dengan kondisi kota yang selalu menjadi langganan banjir dalam siklus musim penghujan. Kendala utama penyebabnya tidak lain kurang terbenahnya sistem saluran pembuangan air dalam kota. Akibatnya titik genangan terus bermunculan di tengah semakin padatnya pemukiman penduduk. Mantan PJ Bupati Konawe Kepulauan dan Buton Tengah tersebut tidak main-main dalam hal penanganan bencana satu wilayah atau kawasan yang dinilai menjadi potensi banjir, langsung terjun bersama jajaran personil Dinas Lingkungan Hidup dan personil instansi teknis lainnya. Alat berat pun diturunkan untuk membongkar sumbatan-sumbatan sampah dan lumpur di saluran drainase dan kali yang selama ini menghambat kelancaran aliran air. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut benar-benar mencurahkan segala pikiran dan tenaga untuk membangun Kota Kendari yang lebih baik. Oleh karena itu, sangat tepat jika PJ Wali Kota Kendari Muhammad Yusuf bergerak ke titik-titik jantung persoalan utama Kota Kendari, yakni penanganan banjir. Gerakan cepat penanganan bencana hidrometeorologi ini dilaksanakan bersama melalui gerakan mitigasi bencana yang melibatkan para stakeholder berhubung musim penghujan sudah semakin dekat di bulan Januari dengan prediksi puncak penghujan di bulan Februari hingga Maret. Muhammad Yusuf menyampaikan bahwa secara geografis, Kota Kendari berada di daerah teluk sehingga sangat berpengaruh terhadap pasang surutnya air laut. Bahkan PJ Wali Kota Kendari memetakan beberapa daerah yang menjadi titik rawan terhadap bencana alam, yakni kawasan XMTG, Kelurahan Sanua, Kelurahan Wundudopi, Kelurahan Lepo-Lepo, Kelurahan Kampung Salo, dan Kelurahan Lalodati. Beberapa daerah tersebut menjadi titik rawan bencana longsor. Sasaran penataan pemukiman penduduk dan sanitasi lingkungan menjadi perhatian utama PJ Wali Kota karena buruknya sanitasi lingkungan akan memperparah kondisi satu wilayah dengan ancaman bencana. Pemukiman penduduk pun di area perbukitan juga mendapatkan penanganan serius, di mana warga yang mendiami wilayah perbukitan dan lereng diberi edukasi positif dengan tidak menebang pohon secara membabi buta dan tidak membuka lahan tanpa izin karena bisa mengancam keselamatan lingkungan melalui ancaman banjir dan tanah longsor yang lebih mengerikan. Untuk mencegah terjadinya korban, pihaknya telah melakukan berbagai mitigasi bersama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Dalam penanganan bencana alam, PJ Wali Kota telah menyiapkan tim reaksi cepat yang selalu sigap apabila dibutuhkan. Jumlah tim tangguh tersebut sebanyak 26 orang. Tim ini akan bergerak cepat setelah mendapatkan informasi bencana seperti kejadian pohon tumbang dan lain sebagainya. Dalam penanganan bencana ini, PJ Wali Kota Kendari mendapat dukungan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD dengan satu gerakan nyata untuk menanggulangi potensi banjir yang selalu terjadi di musim penghujan. Selain pemantapan lingkungan pemerintah, PJ Wali Kota Kendari juga berkolaborasi dengan instansi teknis penanganan bencana seperti Basarnas, BMKG, TNI Polri, dan lainnya.
Langkah kolaborasi tersebut nilai sangat positif untuk memaksimalkan penanganan ancaman cuaca ekstrim melalui update informasi cuaca dan penanganan lapangan melalui kesigapan personil bila sewaktu-waktu terjadi bencana yang mengancam korban jiwa. Langkah kolaborasi ini pun mendapat pujian banyak pihak lantaran PJ Wali Kota Kendari bergerak cepat dan dinilai sangat paham dengan langkah penanganan bencana alam melalui kesiapan semua komponen instansi hingga masyarakat. Peta wilayah potensi bencana dipermantap dengan update informasi cuaca, semakin mematangkan persiapan pemerintah Kota Kendari dalam menghadapi berbagai potensi ancaman mulai banjir, tanah longsor hingga puting beliung. Masyarakat pun diminta waspada dan bersedia mengungsi bila sewaktu-waktu terjadi bencana alam yang cukup parah. Dalam program besar pemerintah Kota Kendari menghadapi cuaca ekstrim, langkah koordinasi dan kolaborasi dengan berbagai pihak semakin dipermantap. Ya, tentunya pertama saya ingin sampaikan bahwa Kendari ini adalah daerah yang rawan banjir. Nah, ketika saya dilantik sebagai pejabat wali kota, hal inilah yang pertama saya instruksikan untuk bagaimana kita bisa mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah untuk mencegah terjadinya banjir. Kami sudah melakukan beberapa kegiatan, salah satunya adalah melakukan bersih-bersih lingkungan, yaitu pembenahan drainase dan beberapa titik-titik yang kita anggap rawan terhadap banjir manakala musim hujan terjadi. Belum selesai kegiatan itu kita lakukan, banjir sudah datang, bencana sudah datang. Ini adalah peringatan sekaligus ini juga merupakan berkah bagi kita. Kenapa? Ini akan memperingatkan kepada masyarakat kita bahwa apa yang terjadi hari ini adalah peringatan untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat akan pentingnya kita menjaga lingkungan. Ini ya. Ini yang saya tangkap dari bencana yang terjadi. Sesungguhnya drainase yang ada itu sudah cukup dibangun oleh pemerintah. Hanya drainase yang ada ini sudah banyak disalahgunakan oleh masyarakat. Drainase yang ada sudah bukan lagi tempat air mengalir, tapi tempat buang sampah. Ada drainase yang harusnya sebagai kontrol ditutup, dijadikan tempat parkir. Ini yang salah. Jadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai peruntukannya. Drainase yang harusnya tempatnya mengalirnya air dijadikan tempat buang sampah, ditutup tempat orang jualan di atasnya. Kan salah. Nah sekarang kalau terjadi musim hujan atau buangan-buangan air, mau lewat kemana? Sementara air itu selalu mencari jalannya. Ketika jalannya tertutup, dia pasti meluap. Apa yang terjadi? Banjir. Kan gitu. Pak PJ, terkait. Selain di wilayah daratan, PJ Wali Kota Kendari juga fokus di area perairan Teluk Kendari. Di area perairan tersebut, PJ Wali Kota turun langsung membersihkan sisa sampah yang bertebaran di teluk, termasuk mengangkat sisa kayu kapal yang tidak termanfaatkan. PJ Wali Kota bersama tim menyusuri area Teluk Kendari, membersihkan seluruh sisa sampah yang menumpuk. PJ Wali Kota dalam hal ini tidak berpangku tangan mengerahkan personil, tapi terjun langsung dalam penanganan lingkungan perairan teluk yang lebih baik. PJ Wali Kota sangat menyukai keindahan lokasi perairan dalam kota, akan memberikan citra positif untuk masyarakat. Selain itu, menjadi potensi area wisata yang bisa termanfaatkan secara positif untuk kesejahteraan masyarakat. Urgensi dalam hal ini akan menumbuhkan sektor ekonomi masyarakat melalui program kuliner dan UMKM kawasan perairan. Secara global, penanganan potensi bencana harus dilaksanakan menyeluruh, baik di wilayah daratan maupun perairan. Topografi wilayah Kota Kendari yang sebagian perairan menjadi sentra perhatian karena potensinya cukup berpengaruh terhadap bencana seperti banjir. Selama ini, kerawanan banjir Kota Kendari ditentukan kejadian pasang surut air laut. Hujan deras mengguyur Kota Kendari juga selalu menyebabkan banjir lantaran bersama pasang air laut. Mitigasi bencana yang dijalankan pemerintah kota di bawah kendali PJ Wali Kota Muhammad Yusuf semakin meyakinkan semua pihak, termasuk masyarakat, akan maksimal dalam penanganan dan pengurangan resiko bencana, di mana tahapan awal penanganan bencananya yakni mengurangi dan memperkecil dampak bencana dengan membuat peta wilayah rawan bencana
dan memberikan penyuluhan dan meningkatkan kesadaran masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Berikutnya, mengoptimalkan pengelolaan sumber daya manusia serta pelatihan warga di wilayah rawan bencana. Adanya respon cepat sesaat setelah terjadi bencana dengan fokus upaya pertolongan korban bencana dan antisipasi kerusakan yang terjadi akibat bencana. Tak kalah penting adalah mitigasi dalam upaya pemulihan setelah bencana untuk mengembalikan kondisi masyarakat seperti semula.